Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 11. Nah, di pertemuan kita yang kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana pengertian daripada pernikahan, kemudian syarat dan rukun pernikahan itu sendiri, kemudian ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan lain sebagainya. Maka di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam pernikahan terlarang. Artinya, agama itu mengatur seseorang dalam hal menikah. Kemudian tidak serta-merta bahwa seorang yang menginginkan untuk menikah kemudian berbuat seenaknya sendiri. Maka ada batasan yang harus dilakukan, terutama dalam hal-hal pernikahan apa saja yang dilarang. Artinya ketika pernikahan ini dilarang, maka hukumnya menjadi haram. Apa saja jenis atau macam-macam pernikahan terlarang itu? Pernikahan terlarang yang pertama adalah disebut dengan pernikahan atau nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu? Mut'ah itu secara bahasa itu artinya adalah kontrak. Maka pengertian daripada nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak. Nah, kawin kontrak itu maksudnya bagaimana? Seperti ini. Pernikahan yang dilakukan untuk sementara waktu itu disebut dengan pernikahan atau kawin kontrak. Artinya seperti ini. Nah, ini terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika waktu itu awal-awal Islam, Rasulullah bersama dengan para sahabat itu melakukan yang namanya peperangan. Yang namanya perang itu mereka para sahabat itu perang bersama dengan Rasulullah sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 3 bulan lebih. Nah, ketika seorang laki-laki ikut perang bersama Rasulullah, apalagi dia sudah berumah tangga, maka salah satu nafsu batinnya itu harus tersalurkan. Maka ketika Rasulullah melihat para sahabat ini, mereka ikut berperang, kemudian lama tidak kembali kepada istrinya, maka pada suatu ketika Rasulullah itu menghalalkan, menganjurkan untuk para sahabat yang namanya nikah mut'ah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyalurkan hawa nafsunya supaya tidak mengikuti perzinaan. Maka dilakukanlah oleh para sahabat nikah mut'ah, kawin kontrak pada waktu saat di tempat peperangan dengan wanita yang ada di lokasi tersebut untuk sementara waktu. Kemudian setelah selesai berperang, maka wanita yang sudah dinikahi oleh para sahabat itu kemudian dicerai. Itu nikah mut'ah. Nah, pada zaman sekarang setelah Islam itu sudah berkembang, maka pernikahan mut'ah atau kawin kontrak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak ada manfaatnya orang yang kawin kontrak. Justru akan merugikan semuanya, pasangan, atau merugikan salah satu pihak. Contoh perkawinan nikah mut'ah itu di zaman sekarang adalah misalkan ada seorang istri yang dia itu bekerja jadi TKW, misalkan di luar negeri. Nah, suaminya ditinggal di rumah untuk beberapa tahun. Kemudian akhirnya suami ini melaksanakan yang namanya kawin kontrak kepada perempuan yang lain dengan dalih, dengan alasan nanti ketika istri saya pulang dari pekerjaannya jadi TKW, maka kamu akan saya cerai. Nah, maka hukum daripada kawin kontrak ini adalah hukumnya haram. Tidak ada alasan lagi. Wah, itu kan suka sama suka. Entah itu dihukumi suka sama suka atau dengan paksaan, maka hukum kawin kontrak atau nikah mut'ah pada zaman sekarang adalah hukumnya tetap haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu pernikahan yang dilarang lagi adalah nikah sigor.
Nikah sigor itu artinya nikah atau kawin tukar. Nah, pengertiannya itu bagaimana? Seperti ini. Ada seorang perempuan yang dinikahkan oleh walinya kepada laki-laki yang lain dengan perjanjian bahwa nanti ketika si perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang lain, maka laki-laki ini menikahkan kembali perwaliannya dengan laki-laki yang menikahkan perempuan tersebut. Contohnya yang mudah seperti ini. Misalkan saya memiliki adik perempuan, kemudian ada si fulan juga memiliki adik perempuan. Maka adik perempuan saya ini saya nikahkan dengan si fulan, dengan imbalan bahwa saya dinikahkan dengan adiknya si fulan. Nah, pernikahan yang seperti ini dengan kesepakatan tanpa mahar, maka hukumnya menjadi haram. Sekali lagi, saya punya adik, si fulan punya adik perempuan. Adik perempuan saya nikahkan dengan si fulan. Nah, imbalannya saya harus dinikahkan dengan adiknya si fulan. Maka itu hukumnya menjadi haram jika ada paksaan dan dilakukan tanpa mahar. Kalau ada pertanyaan sekarang, Pak, kalau misalkan itu dilakukan tidak sengaja atau suka sama suka, misalkan saya menikah, yang pertama kali saya sudah menikah dengan adiknya si fulan. Nah, ternyata ketika suatu hari adik saya yang perempuan ini kok ternyata jatuh cinta kepada si fulan. Itu bagaimana hukumnya? Dalam hukum Islam, jikalau itu tidak ada paksaan dan tidak ada rekayasa sebelumnya, dan itu dilakukan dan memenuhi daripada syarat dan rukunnya Islam atau syarat rukunnya pernikahan, maka itu menjadi tidak haram atau diperbolehkan. Nah, yang disebut dengan nikah sigor ini adalah kong kali kong, kerjasama. Saya menikah dengan adiknya si fulan, tapi nanti balasannya adalah si fulan harus dinikahkan dengan adik saya. Maka itu yang disebut dengan nikah sigor atau yang disebut dengan kawin tukar. Maka hukumnya menjadi haram. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan nikah muhalil atau disebut juga dengan nikah tahlil. Tahlil pakai H bukan pakai H. Tahlil. Apa pernikahan tahlil itu? Pernikahan yang direkayasa untuk menghalalkan pernikahan. Itu disebut dengan nikah tahlil atau muhalil. Nah, pernikahan tahlil atau muhalil ini biasanya dilakukan oleh seseorang suami yang dia sudah mencerai istrinya 3 kali atau disebut dengan talak 3. Misalkan ada seorang suami itu menceraikan istrinya selama 3 kali. Maka menurut Islam, ketika seorang suami ini kepingin kembali lagi atau kepingin rujuk lagi kepada istrinya, syaratnya adalah harus dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan. Nah, baru dia bisa menikahi mantan istrinya. Namun dalam kondisi seperti ini, yang disebut dengan nikah muhalil atau tahlil itu adalah dia merekayasa. Ketika dia sudah menceraikan istrinya 3 kali, syaratnya tadi kan harus dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan. Nah, dia merekayasa dengan menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya, kemudian nanti diceraikan. Nah, dalam hal ini disebut dengan nikah muhalil atau merekayasa hukum. Bagaimana hukumnya? Jelas itu haram. Tidak ada kemudian direkayasa. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Saya misalkan atau si fulan, misalkan si fulan itu menceraikan istrinya. Nah, ketika si fulan menceraikan istrinya 3 kali, dia kepingin rujuk lagi kepada istrinya, dia menyuruh saya, Pak, tolong nikahi istri saya. Nanti saya kasih uang 10 juta, nanti kemudian setelah Bapak nikahi, nanti istri saya Bapak cerai. Nah, kemudian nanti biar saya bisa menikahinya
kembali. Nah, pernikahan yang seperti ini disebut dengan pernikahan muhalil atau tahlil dan hukumnya adalah jelas-jelas haram. Nah, kemudian yang keempat adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah haram. Maka ketika Islam, orang yang beragama Islam harus menikah dengan orang yang beragama Islam pula. Nah, apalagi di Indonesia, hukum pernikahan beda agama ini masih kontroversi, masih diperdebatkan. Meskipun ya ada beberapa pihak yang mau ya menghalalkan daripada pernikahan beda agama, tapi saya garis bawahi di sini bahwa dalam hukum Islam pernikahan beda agama hukumnya adalah haram. Demikian penjelasan tentang macam-macam pernikahan yang terlarang. Mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa mengambil manfaat daripada penjelasan atau materi kita seputar pernikahan, macam-macam pernikahan terlarang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.